Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani Mahmud. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dengan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Jika melihat dari penjelasan di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan neraca, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Cara menyusun laporan keuangan. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar rekening buku besar dengan saldo debit ataupun kredit dari perusahaan. Anda dapat menyusun neraca saldo apabila sudah ada pembukuan untuk seluruh jurnal. Neraca saldo di tahap pertama ini disebut sebagai neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Tahapan ini dilakukan untuk menyesuaikan beberapa transaksi yang belum tercatat sehingga muncul ketidaksesuaian di akhir periode. Anda harus mengumpulkan seluruh data sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat jurnal penyesuaian ini. Yang selanjutnya, menyusun neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau worksheet merupakan cara untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan worksheet ini dimulai pada neraca saldo, lalu disesuaikan dengan jurnal penyesuaian di tahap 2. Saldo yang sudah sesuai akan muncul pada kolom neraca saldo yang nantinya akan dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Seluruh laporan dapat disusun di neraca lajur, karena sebelumnya sudah dipisahkan untuk jumlah-jumlah yang akan dilaporkan di neraca atau laporan laba rugi. Karena neraca dan laba rugi sudah dipisahkan, maka laporan akan lebih mudah dibaca dan dianalisa. Yang kelima, penyesuaian dan penutupan rekening. Tahapan ini disebut juga jurnal penutupan. Setelah tahapan penyesuaian di buku besar, maka kamu harus menutup rekening nominal atau sementara ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba rugi tidak dibagi. Setelah itu, informasi tersebut dimasukkan ke buku besar sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Langkah selanjutnya, menyusun neraca saldo penutupan. Anda diminta untuk melakukan pengecekan pada keseimbangan debit dan kredit di rekening yang masih terbuka melalui neraca saldo penutupan, tetapi tidak termasuk nominal yang sudah ditutup. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Anda untuk pembuatan jurnal di periode berikutnya. Selanjutnya, kita masuk kepada laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Pengertian dari laporan laba rugi itu sendiri adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Ini juga menunjukkan apabila perusahaan menghasilkan laba atau rugi untuk periode tertentu. Rumus untuk laporan laba rugi ini yaitu laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Jadi ketika pendapatan suatu perusahaan ini dikurangi dengan beban dan hasilnya positif, maka perusahaan tersebut itu mengalami laba. Tapi kalau sebaliknya,
ketika dikurangkan menjadi negatif hasilnya, perusahaan itu berarti mengalami kerugian. Nah, laporan laba rugi ini biasanya nanti akan digunakan untuk menghitung laporan perubahan modal. Fungsi laporan laba rugi. Laporan laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan laba dengan meningkatkan pendapatan, dengan mengurangi biaya, atau keduanya. Selanjutnya, siapa sih yang menggunakan laporan laba rugi? Yang menggunakan laporan laba rugi ini ada dari pengguna internal dan eksternal. Kalau untuk di pengguna internal, ada manajer, yaitu untuk melakukan pengambilan keputusan tersebut membutuhkan pengetahuan rinci tentang keuangan perusahaan. Yang kedua, karyawan, membantu mereka menilai apakah perusahaan dalam kondisi baik atau sudah waktunya untuk memperbaiki keadaan. Yang ketiga, pemilik bisnis, mengevaluasi apakah investasi mereka aman dan apakah perusahaan memberikan pengembalian uang yang dapat diterima. Selanjutnya dari pengguna eksternal, yang pertama ada regulator. Jika Anda adalah perusahaan publik, Anda harus mengirimkan salinan pernyataan Anda kepada otoritas terkait. Yang kedua, investor luar. Seperti pemberi pinjaman, pemegang saham, dan pemodal Fintora ingin meninjau pernyataan Anda sebelum mereka memberi pendanaan kepada Anda. Yang terakhir, kreditur. Jika Anda berhutang, uang atau Anda lambat membayar tagihan Anda, kreditur Anda mungkin ingin memeriksa ulang laporan Anda. Selanjutnya, jenis laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi ini ada dua format. Yang pertama itu ada single step dan multiple step. Tujuan dibuatnya laporan laba rugi baik single step maupun multiple step ini yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, efeknya ini mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi gimana yang rugi ini bisa tertutupi. Untuk pengertian single step sendiri, format ini memiliki satu bagian untuk pendapatan dan satu lagi untuk pengeluaran. Setiap bagian ini dapat berisi beberapa item baris. Total pendapatan dan pengeluaran tercantum di akhir masing-masing bagian. Laba bersih dihitung sebagai total pendapatan dikurangi total biaya, dilaporkan di akhir laporan. Single step ini mengacu pada fakta bahwa hanya diperlukan satu pengurangan untuk menghitung laba bersih. Selanjutnya ada multiple step. Laporan laba rugi multiple step ini atau bertahap disusun menjadi bagian terpisah untuk aktivitas operasi dan non-operasional. Setiap bagian mencantumkan pendapatan dan pengeluaran terkait. Laporan laba rugi multiple step ini juga menyediakan subtotal perantara dalam setiap bagian. Misalnya, bagian aktivitas operasi biasanya mencakup subtotal, seperti harga pokok penjualan atau HPP dan laba kotor. Nah, laporan laba rugi multiple step ini menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda buat mengetahui nilai akhir pada laba bersih. 3 formula akuntansi tersebut diantaranya yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang biaya barang terjual. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurang beban operasi. Yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi plus item non-operasi. Selanjutnya, komponen dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini yaitu hasil dari penjualan barang atau jasa. Laporan laba rugi dapat mencantumkan penjualan kotor bersama dengan pengurangan diskon, retur, dan tunjangan. Jumlah ini dikurangkan dari penjualan kotor untuk menghasilkan total antara yang disebut pendapatan penjualan bersih. Pendapatan dari lini produk yang berbeda dapat dikelompokkan sebagai item baris terpisah. Selanjutnya yang kedua itu ada beban. Istilah umum untuk biaya yang terjadi selama periode tersebut, seringkali beban dikelompokkan ke dalam klasifikasi alami, seperti harga pokok penjualan atau HPP dan penjualan, beban umum dan administrasi. Yang ketiga HPP.
HPP atau harga pokok penjualan mewakili biaya langsung untuk membuat atau memperoleh produk yang menghasilkan pendapatan selama periode tersebut. Sebuah organisasi jasa mungkin hanya menyebut ini biaya penjualan karena tidak menjual barang. Yang keempat, ada biaya. Mencakup semua biaya operasional non produksi, termasuk biaya untuk mempromosikan, menjual, dan mengirimkan produk. SG dan A mencakup barang-barang seperti sewa, gaji, komisi, biaya iklan dan pemasaran, dan biaya pengiriman. Yang kelima, laba kotor. Subtotal perantara dihitung sebagai pendapatan penjualan bersih dikurangi HPP. Laba kotor adalah metrik utama yang digunakan untuk menilai profitabilitas dan efisiensi bisnis inti perusahaan. Yang keenam, ada pendapatan operasional. Ini adalah subtotal perantara yang dihitung dengan mengurangkan semua biaya operasional dari pendapatan penjualan bersih. Hal ini juga dapat dinyatakan sebagai laba kotor dikurangi dengan biaya operasional di luar HPP, seperti penjualan langsung dan tidak langsung, pemasaran, biaya umum dan administrasi. Pendapatan operasional juga disebut sebagai pendapatan sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Yang ketujuh, laba sebelum pajak. Penghasilan sebelum pajak adalah total pendapatan dikurangi total pengeluaran, tidak termasuk pajak. Juga dikenal sebagai laba sebelum pajak atau EBT. Metrik ini berguna untuk membandingkan perusahaan karena mengupas beban pajak perusahaan. Yang kedelapan, laba bersih. Komponen ini adalah jumlah total dari semua penjualan dikurangi dengan semua biaya, termasuk pajak. Rumus untuk laba bersih itu sendiri yaitu laba bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Yang kesembilan, laba per saham. Laba per saham dihitung sebagai laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. EPS digunakan sebagai indikator kinerja bisnis dalam prospektus, materi proksi, dan laporan tahunan. Yang ke-10, penyusutan. Ini adalah biaya non-tunai yang mencerminkan hilangnya nilai aset tetap dari waktu ke waktu. Beban penyusutan dapat dicantumkan di bagian yang berbeda dari laporan laba rugi, tergantung pada aset yang mereka gunakan. Yang terakhir yaitu EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization atau EBITDA adalah metrik yang umum digunakan. Rumus untuk laporan laba rugi ini yaitu laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Jadi ketika pendapatan suatu perusahaan ini dikurangi dengan beban dan hasilnya positif, maka perusahaan tersebut itu mengalami laba. Tapi kalau sebaliknya, ketika dikurangkan menjadi negatif hasilnya, perusahaan itu berarti mengalami kerugian. Nah, laporan laba rugi ini biasanya nanti akan digunakan untuk menghitung laporan perubahan modal. Berikut adalah neraca lajur PT Andalas tahun 2020. Buatlah laporan laba rugi PT Andalas tahun 2020. Nah, untuk membuat laporan laba rugi itu pendapatan dikurang dengan semua beban-beban yang ada. Di sini pendapatan PT Andalas itu pendapatannya 15 juta. Nah, beban-bebannya itu ada beban gaji, beban sewa, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban listrik. Nah, semua beban itu kita tambah jadi 6.050.000. Pendapatan dikurang semua beban jadinya 15 juta dikurang 6.050.000. Hasilnya mendapatkan laba. Labanya 8.950.000. Nah, di sini itu bisa nanti perusahaan tersebut bisa setelah
dikurang, nanti hasilnya akan ketahuan perusahaan tersebut akan mendapatkan laba atau rugi. Nah, di perusahaan PT Andalas ini mengalami laba, yaitu 8.950.000. Nah, sekarang masuk ke laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas atau modal pemilik usaha untuk periode waktu tertentu. Fungsi laporan perubahan modal perusahaan jasa yang paling utama adalah untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan bersih selama periode pelaporan. Nah, di laporan perubahan modal ini, apabila suatu perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya yaitu modal akhir dikurang modal awal ditambah laba dikurang prive. Tapi jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang prive. Tujuan dan fungsi laporan perubahan modal. Yang pertama, memberikan informasi yang dapat membantu para investor untuk memperkirakan jumlah waktu serta ketidakpastian atas penerimaan kas atau pembagian dividen di masa depan. Yang kedua, dapat mengetahui modal akhir yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut. Yang ketiga, memberikan bukti informasi yang dapat dipercaya dari penyebab perubahan ekuitas perusahaan dalam suatu periode. Yang keempat, memberikan rangkuman dari semua aktiva pembayaran dan investasi hingga dana yang dihasilkan selama periode akuntansi. Yang terakhir, memperbaharui dan melengkapi perubahan modal kerja. Nah, komponen dalam laporan perubahan modal itu yang pertama ada saldo pembukaan. Yang kedua, hasil variasi kebijakan akuntansi. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang keempat, saldo yang disajikan kembali. Yang kelima, variasi modal saham. Yang keenam, dividen. Yang ketujuh, rugi atau keuntungan untuk periode tersebut. Yang kedelapan, perubahan revisi cadangan. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian tambahan. Yang terakhir, ada saldo akhir. Nah, selanjutnya rumus menghitung perubahan modal. Rumus untuk laporan perubahan modal meliputi nilai pembukaan dan penutupan ekuitas, laba bersih tahun berjalan, dividen yang dibayarkan, serta perubahan lainnya. Nah, rumusnya itu saldo awal modal ditambah laba bersih dikurang dividen, ditambah atau dikurang perubahan lainnya sama dengan saldo penutupan modal. Selanjutnya dari contoh sebelumnya, buatlah laporan perubahan modal PT Andalas. Nah, untuk mencari modal akhir itu, rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive. Nah, dari PT Andalas ini modal awalnya itu 20 juta dan labanya 8.950.000. Modal awal ditambah laba hasilnya 28.950.000. Nah, dari sini sudah bisa ketahuan bahwa PT Andalas itu mengalami kenaikan modal sebesar 28.950.000. Setelah itu kita kurangkan dengan prive. Prive itu 2 juta. Jadinya kenaikan modal dikurang prive, hasilnya kita bisa mendapatkan hasil modal akhir yaitu 26.950.000. Selanjutnya masuk ke laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan dan berbagai kebijakan lainnya. Beberapa informasi tersebut sangatlah penting, sehingga tidak boleh bocor. Semua informasi tersebut memiliki beberapa peran untuk kemajuan suatu perusahaan. Jadi, hanya orang-orang internal lah yang boleh mengetahui informasi-informasi tersebut. Nah, laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode.
Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Nah, rumus dari laporan neraca ini aktiva sama dengan pasiva. Untuk di laporan neraca, rumusnya yaitu aktiva sama dengan pasiva. Nah, di aktiva ini terdiri dari harta, dan pasiva itu terdiri dari utang ditambah modal akhir. Nah, dari rumus tersebut itu aktiva itu jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Contoh-contoh dari aktiva lancar itu sendiri, yang pertama itu ada kas, surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, piutang pendapatan, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan persediaan dagangan. Nah, untuk contoh dari aktiva tetapnya, contohnya itu ada lahan-lahan, bangunan gedung, mesin, kendaraan, parabot, inventaris, dan prasarana. Nah, di aktiva tetap ini dibagi jadi 2, ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Untuk contoh dari jenis aktiva tetap berwujud, contohnya itu ada gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Untuk contoh dari aktiva tetap tak berwujud itu contohnya ada lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Nah, untuk jenis-jenis pasiva itu contohnya ada utang bank, utang hipotek, utang obligasi, utang sewa dana, utang pemegang saham, utang dagang, utang wesel, beban yang perlu dibayarkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, komponen dalam laporan neraca. Yang pertama itu ada aktiva. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, aktiva itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu aktiva lancar atau current assets dan aktiva tetap yaitu tangible fixed asset. Untuk aset lancar adalah aktiva yang membukanya relatif cepat, sehingga dapat diubah menjadi sebuah kas berupa uang dalam waktu tertentu. Nah, contoh dari aktiva ini contohnya seperti mesin, gedung, kendaraan, dan lainnya. Nah, sedangkan aset tetap itu aktivasi atau aset yang memiliki fungsi dalam waktu lama. Yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban dalam hal ini terdiri atas beberapa macam, yaitu hutang lancar atau liabilitas lancar dan hutang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Yang ketiga ada modal. Modal itu di sini bisa berupa apa saja yang berasal dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, persamaan dasar pada laporan neraca dalam siklus akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Selanjutnya ada bentuk-bentuk laporan neraca. Neraca ini dia punya beberapa bentuk yang berbeda tergantung dari keperluannya. Tapi isi dari rincian yang ada pada setiap neraca mempunyai isi yang kurang lebihnya sama. Nah, bentuk-bentuk tersebut itu yang pertama ada neraca skontro. Neraca dengan bentuk skontro ini adalah bentuk laporan neraca yang memisahkan antara aktiva dengan pasiva. Nah, maksudnya itu posisi dari aktiva akan ada di sebelah kanan dan pasiva itu di sebelah kiri. Ketika menggunakan neraca dengan bentuk skontro ini, maka di sisi kanan laporan yang kamu buat dapat kamu isi dengan akun modal dan kewajiban. Sementara di sisi kiri bisa diisi dengan akun yang masuk sebagai kategori dari aktiva perusahaan. Yang kedua ada neraca staffel. Bentuk laporan neraca yang memanjang ke bawah dan saldo ada di bagian samping dari kolom debit dan kredit. Nah, ini itu neraca yang berbentuk T. Biasa kita kenal dengan neraca yang berbentuk T, neraca T. Kemudian aktiva dari perusahaan terdiri dari aktiva lancar dan aktiva jangka panjang. Semua jenis aktiva yang ada pada laporan neraca bentuk staffel ini ada pada bagian sisi kiri. Aset lancar contohnya itu ada kas, surat berharga, piutang, bahan persediaan, dan lainnya. Aset jangka panjang contohnya investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Oke, selanjutnya cara membuat laporan neraca. Yang pertama itu menyusun neraca saldo,
Setelah itu kumpulkan data untuk jurnal penyesuaian. Setelah itu menyusun neraca lajur, menyusun laporan keuangan, menyesuaikan dan menutup rekening-rekening, dan terakhir menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, selanjutnya masuk ke laporan neraca. Di sini ada studi kasusnya dari contoh sebelumnya, buatlah laporan neraca PT Andalas. Untuk laporan neraca ini, aktiva dan pasiva dibagi dua. Aktiva itu di sebelah kiri, pasiva itu di sebelah kanan. Isi dari aktiva itu sendiri yaitu harta, dan pasiva itu utang dan modal. Nah, untuk aktiva PT Andalas ini ada kas 74.200.000, piutang 5 juta, perlengkapan 1.500.000, sewa dibayar di muka 1.100.000, peralatan 5 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan itu 500.000. Nah, ini semua itu ada di worksheet. Setelah itu kita akumulasikan semua, hasilnya 38.200.000. Untuk yang pasiva, utang dan modal, utang usahanya itu 11.250.000. Nah, di sini modalnya itu yang kita pakai modal akhir, bukan modal yang ada di worksheet. Nah, modal akhir tadi yang ada di sebelumnya itu kita dapat 26.950.000. Setelah itu kita tambahkan, kita jumlah, hasilnya jadi 38.200.000. Nah, hasil dari pasiva dan aktiva ini harus balance dua-dua. Di sini aktiva dan pasivanya sudah balance, yaitu 38.200.000. Selanjutnya masuk pada laporan keuangan yang keempat, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow, ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Setelah itu diserahkan kepada pihak stakeholder agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Nah, tujuan dan manfaat dari laporan arus kas ini, tujuannya itu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Nah, jenis-jenis format laporan arus kas ini ada dibagi menjadi dua, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini arus kas operasi disajikan sebagai daftar arus kas masuk dan keluar. Pada dasarnya, metode langsung mengurangi uang yang Anda belanjakan dari uang yang Anda terima. Metode pertama ini menyajikan laporan dalam 3 kelompok penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan atau pembiayaan. Nah, untuk metode tidak langsung itu menyajikan arus kas operasi sebagai rekonsiliasi dari laba ke arus kas. Nah, ini itu berarti bahwa depresiasi diperhitungkan dalam perhitungan Anda. Meskipun format laporan arus kas langsung dan tidak langsung memberi Anda hasil akhir yang sama, penting untuk dicatat bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB menyukai metode langsung karena memberikan informasi yang lebih berguna. Selanjutnya, komponen laporan arus kas. Ada 3, yaitu arus kas operasional, arus kas pembiayaan, dan arus kas investasi. Selanjutnya masuk ke studi kasus, yaitu berikut persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa PT Andalas periode 2013. Dari soal sebelumnya, buatlah laporan arus kas tersebut. Jadi di sini yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua arus kas dari aktivitas investasi dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi ini ada beban sewa yaitu 1.800.000, pendapatan 2.800.000, pembelian perlengkapan 300.000, pendapatan jasa 3 juta, beban utilitas 500.000,
beban gaji 1 juta. Nah, semua ini kita akumulasikan, kita jumlahkan, jadinya total arus kas dari aktivitas operasi tersebut hasilnya 3 juta. Nah, untuk yang arus kas dari aktivitas investasi, ada pembelian kendaraan 4 juta dan pembayaran hutang pembelian kendaraan sebesar 1 juta. Setelah itu kita jumlahkan lagi, jadinya total arus kas dari aktivitas investasi tersebut adalah 5 juta. Nah, untuk yang arus kas dari aktivitas pendanaan ada Prive sebesar 400.000 dan hanya Prive. Nah, di sini jadinya total arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut adalah 400.000. Nah, arus kas periode Juni 2013 ini hasil dari penjumlahan arus kas dari total arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadinya 3 juta ditambah 3 juta dikurang dengan 5 juta dikurang 400.000. Hasilnya minus 2.400.000. Nah, setelah itu arus kas awal tadi kan 20 juta. Nah, jadinya 20 juta arus kas awal dikurang dengan arus kas periode Juni 2013 tadi. Jadinya 20 juta dikurang dengan 2.400.000. Hasilnya jadinya arus kas bersihnya 17.600.000 rupiah. Selanjutnya masuk ke laporan keuangan yang kelima, yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan suatu sebuah perusahaan. Selain itu, melalui catatan ini, perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Tujuan catatan atas laporan keuangan yang pertama itu memberikan informasi sumber daya. Informasi ini tuh membantu dalam pemahaman bisnis yang lebih baik karena perubahan dalam pemanfaatan sumber daya membantu para stakeholders untuk mengalami keputusan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi potensi penghasilan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, melaporkan efektivitas dan efisiensi penghargaan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Yang keenam, tujuan lainnya. Sekian pemaparan materi tentang laporan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.